wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman karena kalian sudah hadir pada konseling kelompok ini. Nah, pada pertemuan hari ini di mana kita akan berdiskusi bersama terkait permasalahan atau hambatan apa yang kalian rasakan pada akhir-akhir ini. Nah, di sini juga kita bukan hanya berbagi pengalaman ataupun apa yang kalian rasakan, tetapi kita bersama-sama mencari jalan keluar atau solusi bersama tentang permasalahan yang kalian hadapi. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau bikin doa? Saya. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada siang menjelang sore hari ini, tanpa berdoa ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah sama kurang lebih sebelum kita masuk ke pembahasan juga, di mana untuk lebih supaya kalian bisa supaya aku dan supaya bisa berbagi sama-sama, di mana kita harus memperkenalkan nama terlebih dahulu. Bisa? Bisa. Mau dimulai dari sebelah ini? Oke, baik. Jadi seperti ini ya, supaya tidak terlalu membosankan atau tidak terlalu monoton. Jadi ketika saya memperkenalkan nama atau ketika teman-teman memperkenalkan nama itu misalnya perkenalkan nama saya misalnya Ain. Jadi hai Ain supaya lebih tidak membosankan. Oke, jadi pertama-tama kita mulai dari teman-teman sekalian dulu supaya terakhir saya. Oke? Iya. Oke, dari kamu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Indi Cahyan Usman, biasa dipanggil Indi. Hai Indi. Oke, perkenalkan nama saya Prida Mangkaba, biasa dipanggil Tia. Hai Pria. Perkenalkan nama saya Siti Nuraini, biasa dipanggil Ria. Hai Ria. Perkenalkan nama saya Sandrina, bisa dipanggil Tiara. Hai Ria. Perkenalkan nama saya Nurudin Radiko, biasa dipanggil Ima. Hai Ima. Oke, nah sebelum kita mulai supaya lebih seru lagi, dimana kita akan melaksanakan ice breaking dulu. Nah, jadi ice breakingnya itu seperti ini kan, saya akan menanyakan tentang kabar kalian. Misalnya apa kabar? Nanti kalian bilang oke, baik, sangat baik, baik, pasti baik, sangat baik. Huye, begitu. Oke? Mulai atau sudah? Mama boleh dulu. Mulai. Oke. Apa kabar? Baik. Sangat baik. Oh, pasti baik ya. Apa kabar? Baik. Pasti baik. Sangat baik. Huye. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai, maka sepakati bersama tentang aturan dalam layanan konseling kelompok, di mana semua cerita atau apapun yang kalian bagikan atau pengalaman atau apa yang kalian rasakan itu hanya akan tetap kita diskusikan di sini dan tidak akan sampai keluar. Kita akan saling menghormati satu sama lain, entah itu pendapat si A atau si B atau si C. Dan jika ada teman yang berbicara atau memberikan pendapatnya itu, tolong jangan ada yang memotong dulu. Biarkan dia berpendapat sesuai dengan apa yang akan dia katakan. Dan di sini kan itu akan berbagi tentang permasalahan kalian. Jadi jangan menghakimi, oh ternyata si ini masalahnya seperti ini, oh si A ternyata masalahnya seperti ini. Tolong jangan begitu ya, karena kita semua di sini sama-sama akan mencari solusi dari jalan keluar tentang hambatan atau permasalahan apa yang kalian alami. Nah, apakah kalian semua setuju dengan aturan
tadi? Iya. Oke, nah di ruang ini semua boleh berbicara dengan aman dan bebas. Kita di sini untuk belajar bersama dan bukan untuk menghakimi. Oke, apa ya? Sebelum kita mulai lebih dalam, saya ingin tahu dulu bagaimana perasaan kalian hari ini untuk mengikuti layanan konseling kelompok ini. Bagaimana perasaan kalian? Atau sebutkan satu kata yang menggambarkan perasaan kalian hari ini. Senang Ibu. Atau Selalu diganggu. Kalau saya senang karena bisa dapat berbagi cerita. kalau saya senang bisa cerita. Kalau saya sendiri, Oke, nah itu kan tadi sedikit tentang perasaan kalian. Nah sekarang saya ingin menanyakan tentang pendapat kalian, atau kalian bisa menceritakan atau kita bisa mulai kira-kira apa yang kalian rasakan akhir-akhir ini, atau bisa menghambat pikiran kalian atau apa yang kalian rasakan. Jadi masalah yang saya hadapi sekarang itu Ibu, saya sering kalau di belajar itu sering beralih. Kurang fokus. Ya. Ya, terus kalau dari saya mungkin akhir-akhir ini saya sudah menghilangkan emosi saya. Sudah menghilangkan emosi. kalau saya sulit tidur. Sulit tidur. Itu emang tidak bisa tidur atau emang sulit tidur? Susah tidur, ataupun kalau tidur itu hanya 1 sampai 2 jam. Kalau saya itu kurang manajemen waktu, kurang manajemen waktu ya. Kalau saya itu, kalau saya ini lumayan sedih karena saya harus berpisah dengan seseorang. Berat. Berat. Nah, jadi sebelum kita sekarang bersama siapa permasalahan siapa yang akan kita selesaikan. Linda. Sandri. Bagaimana Nia aja? Dia tentang permasalahannya tadi tentang apa ya? Kurang fokus. Itu juga kurang lebih berkaitan dengan manajemen waktu, dan kurang fokus itu biasanya juga berkaitan dengan psikologi. Ya. Iya kan? Iya. Nah, oke, jadi kita sepakati untuk menyelesaikan permasalahan tentang kurang fokus yang tadi. Ya. Oke, teman-teman saya ucapkan terima kasih karena setiap chat atau setiap apa yang kalian rasakan itu sangat berharga dan sangat penting, karena kalian sudah berani untuk berbicara tentang apa yang kalian rasakan. Nah, sekarang coba kalian tulis di kertas ini apa yang membuat kalian itu bisa tidak fokus saat mengikuti pembelajaran. Kira-kira apa yang membuat kalian tidak fokus dari permasalahan ini? Bisa. Nah sekarang kalian tulis kira-kira kesulitan fokus itu dipengaruhi oleh apa?
Oke, jadi apa yang kalian tulis ini jadi itu kurang lebih sama ya, itu mengenai kalian banyak pikiran atau banyak hal yang mengganggu. Nah, kira-kira untuk mengatasi permasalahan seperti itu apa yang biasanya kalian lakukan? Saya tetap fokus ibu, tidak berpikir hal-hal yang lain. Kalau saya untuk mengatasi masalah prokes itu, baiknya kita akan jam hidup kita. Kalau kita sedang melakukan suatu kegiatan atau suatu hal itu, kita jangan memikirkan ke hal-hal yang lain. Kalau kamu, Kalau saya, kalau mungkin di dalam kelas mungkin bisa duduk di depan sambil mencatat poin-poin penting yang disampaikan. kalau saya mungkin yang melakukan cara belajar yang lebih baik atau menulis jawabannya. Kalau dari saya itu kayak sama sedang belajar terus berfokus itu saya mencari hal yang menarik dalam proses pembelajaran tersebut, misalnya kayak mencari apa ya yang menarik dalam mata pelajaran ini supaya fokusnya kita itu tidak teralihkan seperti itu. Oke, itu sudah bagus nih. Terus kira-kira strategi apa yang biasanya kalian lakukan? Atau dari hal-hal yang kalian simpan dari video, apakah itu sudah bisa sudah pernah berhasil setelah kalian mencobanya? Menurut kalian? Kalau menurut saya itu berhasil, itu works kalau kita sungguh-sungguh dalam melakukan hal tersebut. Kalau dari saya untuk mengatur strategi belajar ini, menurut saya pasti memang harus benar-benar melakukan. Iya, tergantung sama orang diri sendiri. Sendiri bukan tetap tidak fokus, itu tergantung sama diri sendiri. Berarti selama ini yang kamu sama itu sudah berhasil atau belum? Sedikit berhasil. Kalau dari saya 50 dari 50 antara berhasil dengan tidak. Ada hari ini berhasil, bisa besoknya itu tidak berhasil. Ya, berarti banyak sekali manfaatnya di Ya. dalam. Kalau Kalau saya tergantung lingkungan atau kondisi kelas. Kalau teman-teman juga serius, saya juga bakal fokus. berarti yang mempengaruhi itu juga bukan diri kita sendiri ya, tapi juga lingkungan itu sangat mempengaruhi bagaimana kita. Tidak di saat kita sudah fokus tapi ada teman-teman atau ada hal-hal yang ganggu itu pasti akan terjadi dulu ya. Nah terus apa ide yang mungkin bisa membantu kalian ke depan supaya kalian itu tetap fokus, kayak tetap fokus kalian itu tetap terjaga atau hal-hal yang supaya kalian punya dari ide-ide ini kalian bisa oh ternyata belajar itu penting misalnya. Kira-kira ada nggak ide ke depan untuk kalian sendiri? Kayak misalnya kalian tetap memotivasi diri kalian, oh ternyata saya harus fokus belajar biar ketika ada dosen yang bertanya atau apa itu tetap masuk atau saya tetap paham. Ada tidak pernah terpikirkan ke hal-hal yang seperti itu? Kalau dari saya mungkin ibu masih saya untuk
motivasi diri sendiri, terus mungkin motivasi dari teman-teman lain juga, dari lingkungan, karena motivasi dari teman-teman sendiri juga sangat berpengaruh pada kegiatan. Oke, kita dulu. Nah, mungkin dari saudara Fidi itu bisa mewakili teman-teman juga ya tentang bagaimana kita bisa memperkuat kefokusan kita untuk belajar itu bagaimana kita harus memotivasi diri sendiri, kemudian butuh motivasi juga dari orang sekitar supaya itu bisa membuat kita juga lebih bersemangat untuk belajar. Nah, jadi setelah saya dengar dari kalian tadi itu sudah jadi perubahan itu tidak harus langsung secepatnya itu berubah, tapi kita harus melewati sedikit demi sedikit proses yang harus kita lewati untuk kita itu bisa lebih fokus secara atau fokus tanpa gangguan apapun. Nah, jadi apa ya? Jadi sebelum kita sekarang coba tuliskan satu komitmen, tuliskan kata Sunda ya, yang ingin kalian lakukan setelah pertemuan ini, atau apa yang kalian lakukan setelah ini, kira-kira kalian juga atau apa ini? Misalnya kayak mulai besok saya ingin berkomitmen untuk fokus lagi, atau itu kan juga sama dengan motivasi kalian sendiri kan? Sudah dulu. Oke, jadi sudah. Oke, jadi kan dulu. Nah, jadi apa yang kalian tulis pada kertas itu yang akan kalian simpan sebagai pengingat kalian ke depan, atau setiap hari. Maksudnya itu kalian tahu mau ditaruh di belakang handphone atau medsos, itu kan kertas kecil kan. Jadi setiap kalian apa ya, kurang fokus atau apa begitu, bisa jadi itu akan memotivasi diri kalian sendiri, karena kan itu apa yang dari hati kalian, dari pikiran kalian kan. Nah, sebelum kita masuk ke bagian akhir atau ke penutup, nah jadi saya akan membagikan tentang lembar kerja. Lembar kerja kita itu tentang apa yang oke, jadi saya kasih waktu kalian kalian untuk mengisi. Baik ibu.
kalian sudah mengerjakan beberapa kerja kita ini. Nah, sebelum kita tutup, coba sebutkan hal penting atau pelajaran apa yang kalian dapatkan hari ini. Oke. Jadi dari kegiatan pada siang ini saya bisa jadi paham kalau untuk mengurangi masalah konflik itu kita harus bisa lebih mengubah kebiasaan kita, bisa lebih mengubah jalan hidup kita. Oke, ada lagi? Kalau dari saya itu dari saya pengalaman bahwa untuk menjalani proses pembelajaran itu harus lebih konsisten itu memperbaiki bahwa belajar kita ada proses pembelajaran itu bisa dilakukan. Oke, tepuk tangan. Ada lagi? Oh, Baik, saya dapatkan itu, saya jadi tahu bagaimana cara biar lebih fokus dan memotivasi diri dan lebih fokus dalam belajar. oke. Kalau kamu? Oke, yang saya dapatkan pada hari ini ternyata yang mengganggu atau yang membuat kita tidak fokus itu ternyata salah satunya itu sulit tidur. Nah, jadi saya harapkan bahwa kedepannya saya bisa eh, memperbaiki jam tidur saya agar pada saat belajar itu saya bisa lebih fokus lagi. Kalau dari saya mungkin mulai kedepannya saya akan mencatat materi dengan menarik mungkin agar saya tetap fokus dan paham dengan apa yang akan saya pelajari. Oke, tepuk tangan dulu. Hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena sudah mau berbagi tentang pengalaman ataupun solusi bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, sebelum kita tutup, ada satu yang mau menyimpulkan. Ada yang mau menyimpulkan tidak? Ya. Jadi dari kegiatan pada hari ini saya bisa menyimpulkan bahwa kita yang mempunyai masalah fokus itu bisa jadi karena mungkin kita kurang tidur, atau kita banyak pikiran, atau banyak beban yang mungkin bisa membuat kita tidak fokus. Nah, kalau kita sedang mengalami hal tersebut, alangkah baiknya kita mencukupkan waktu tidur kita. Kita harus coba refreshing dulu mungkin untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang mungkin terbawa sampai dalam proses pembelajaran. Jadi untuk menghilangkan rasa fokus atau untuk supaya kita itu bisa fokus itu ada banyak hal yang harus kita lakukan dan bisa kita lakukan mulai dari hal-hal kecil misalnya kita mengubah kebiasaan tidur atau apa ya pokoknya ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, jadi saya di sini sangat mengapresiasi keberanian kalian untuk berbicara. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini itu bisa membantu kalian ke depan atau di perkuliahan sehari-hari. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman. Sebelum kita akhiri, ada yang mau pimpin doa? Oke, silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Berdoa di doa selesai. Tepuk tangan dulu. Baik, teman-teman, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian sekali lagi. Kalian telah mengikuti layanan konseling dalam ini. Terima kasih. Sampai bertemu di waktu yang selanjutnya atau minggu depan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.